Teman, kali ini kita akan melakukan analisis spasial berdasarkan vektor. Oke, langkah pertama, teman-teman harus mendownload datanya. Nanti pada praktikum pasti akan diberikan panduan seperti ini. Kemudian setelah teman-teman download, itu teman-teman masukin ya. Pertama, kita masukin bangunan, terus penggunaan lahan, kemudian restoran, kemudian jalan, kemudian sekolah. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nah, langkah pertama kita harus memfilter teman-teman sesuai studi kasusnya. Nah, ini untuk studi kasusnya ya. Ini tergantung soalnya nanti. Jadi di sini yang diperlukan dia harus berada di kota ini. Terus dia harus berjarak maksimum 1 km dari sekolah. Kemudian minimum 100 meter persegi luasnya. Kemudian dia berjarak maksimum 50 meter dari jalan utama. Terus dia maksimumnya 500 meter dari restoran. Nah, langkah pertama kita harus punya jalan utama dulu. Cara gimana? Itu kita pada roads jalan ini, kita klik kanan kalau di mouse, kemudian ke filter. Nah, teman-teman cari yang ini. Kemudian teman-teman bisa nyalin nanti yang ada ini ekspresinya, disalin. Kalau untuk penjelasannya bisa teman-teman baca nanti di panduannya. Copy paste aja, tapi hati-hati di sini. Nah, karena dia bahasa pemrograman. Oke, ini kodenya. Oke, setelah itu kita tes dulu. Nah, ini ya, udah muncul ya, sekitar 466. Kita okein. Nah, udah. Selanjutnya, ini masih menyangkut sama praktikum belakang. Kalau yang nama CRS ini kita masih pakai geografik. Jadi, karena persyaratan itu dalam bentuk metrik, atau satuan yang dapat dihitung, 100 meter, 50 meter, 1 kilo. Jadi kalau kita mau tahu jarak pastinya, kita harus pakai UTM. Nah, dari semua vektor ini kita harus ubah ke UTM. Caranya gimana? Kita klik untuk roads, terus kita ekspor as. Nah, ini. Oke, ini juga evaluasi ya buat teman-teman. Setiap praktikum pesul, aspal, apapun itu yang berbasis file itu harus rapi ya. Jadi kita harus membuat serapi mungkin. Kita kasih namanya jalan UTM-nya. Nah, seperti ini ya. Kita save aja. Dan jangan lupa kita harus mengganti ini ke 34S zonanya. Oke, seperti ini semua. Di oke. Nah, muncul yang ini kita bisa hapus saja. Kemudian yang keempat ini tidak perlu kita lakukan yang namanya filter. Jadi kita harus ubah dulu semuanya menjadi 34S. Caranya sama.
Nah teman-teman, ini ya kalau udah jadi ini udah 34 esmu. Kalau kalian mau mastiin, diklik dua aja, klik kanan, klik kiri. Nah ini ada ya, 34S. Oke, sama ya semuanya. Oke. Nah, untuk analisis selanjutnya, kita menggunakan dua analisis. Yang pertama buffer, yang kedua extract. Nah, buffer itu apa? Buffer itu kita menentukan jarak. Misalkan ini ada sungai, misalkan buffernya itu 5 meter ya. Berarti ini 5 gitu. Nah, ini sungai kita. Nah, ini kita harus tentuin dari yang ini teman-teman. Ini. Buffer tuh pokoknya dia ada radiusnya gitu loh. Nah, ada radiusnya, itu buffer ya. Jadi yang buffer itu apa aja? Ini restoran. Kita harus tahu dulu nih studi kasusnya. Restoran ya. Nah, maksimum 500 meter dari jalan utama. Terus maksimum 500 meter dari restoran. Jadi yang buffer tuh ada yang radiusnya. Oke teman-teman, kali ini kita harus buffer jalannya terlebih dahulu. Nanti teman-teman cari di processing toolbox ya. Kalau nggak nemu, berarti ininya belum diaktifkan. Misalnya nggak bisa lagi, kalian relock. Dan kalau nggak bisa lagi, teman-teman ke namanya plugin. Nih, tunggu dulu. Nah, yang keinstall, nanti kalian centang lagi dan centang lagi gitu, di close. Nah, kita pilih buffer. Kita mau nggak buffer jalannya nih. Nah ini jaraknya nih. Tadi syaratnya 50 ya. Kita cek lagi ya. Ya, 50 meter. 50 meter. Nah, segmen ini nggak perlu teman-teman pikirin karena mungkin ini dari sudutnya. Berapa ukuran sudutnya gitu. Ini juga. Jadi ini disamain aja ya. Jangan lupa klik dissolve ini ya. Terus kita namain lagi. Kita namain sesuai namanya. Nah, kalau aku buat ingatnya seperti ini ya. Seperti ini. Oke, kita run. Tuh, dia lebih besar ya radiusnya. Terus, apalagi yang punya jarak? Restoran. Kita buffer lagi restorannya. Nih. Terus jaraknya berapa? Jaraknya 500 dari restoran. Oke, udah ya. Di save lagi. Kita save lagi seperti tadi.
Nah ini ya, udah muncul. Oke, usahain jalannya yang udah di buffer ke atas. Kemudiannya apa teman-teman? Kemudian kita buffer sekolah sejauh 1 kilo. Ya, kita buffer 1 kilo itu berapa? 1000. Ini diklik lagi dan di save. Nah, seperti ini ya jadinya nanti. Nah, selanjutnya kita harus melakukan intersection namanya. Ini yang kita intersection itu sekolah dan jalan yang udah di buffer. Seperti ini ya. Sekolah dan jalan. Kemudian kita save ya gabungannya. Nah, kita udah bisa ngeliat yang udah digabungin tuh yang ini teman-teman ya. Kita cek dulu. Nah, ini kan dia tuh sekolah, kriteria sekolah sama kriteria jalan itu dia udah gabung. Nah, kenapa nggak sekolah yang di layar pertama tadi? Karena kalau dia yang layar pertama berarti kenapa nggak jalan yang di layar pertama? Berarti nanti yang jadi overlay-nya itu sekolahnya. Nah, jadi dia nggak beraturan gitu. Nanti hasilnya gini. Nah, kemudian kita harus mengekstrak nih dari yang ini. Tadi kan bangunan, dia kan mau nyari bangunan ya. Bangunan mana sih yang kriteria ini, yang dua ini? Jadi kita harus yang namanya mengekstrak nih di sini di processing toolbox. Nah ini ya, ekstraknya harus dari buildingnya yang ini. Terus kolom yang ini pilih intersect. Ini intersectionnya. Terus teman-teman bisa save dengan nah, ini yang masuk ke dalam jalan tadi. Nah, kenapa nggak kita intersection juga restorannya dengan jalannya? Nah, biar gampang aja. Jadi kita satu-satu dahulu. Nah, langkah selanjutnya, karena dia perlu berjarak dari restoran sebanyak 500 meter, jadi kita harus ekstrak lagi. Oke. Building. Terus restoran. Ini. Oke, kita save kalau udah.
Nah, kelihatan kan perbedaannya teman-teman di sini. Jadi, kalau yang awal itu dia tanpa parameter yang namanya building, restoran, bangunan restoran. Nah, restoran kan yang ini ya. Nah, ini kan jaraknya 500 dari restoran. Setelah kita tambah parameter lagi, jadinya seperti ini. Yang di luar radius coklat ini restoran, dia bakal tereliminasi. Oke. Nah, jadi ini ya. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman, buka attribute table, terus klik pensil seperti biasa, terus langsung ke gambar yang ini, kalkulator ya, ini. Nah, kayak sempoa gitu. Terus teman-teman ke sini, jangan ke sini ya. Terus kasih namanya luas. Terus ubah ini ke desimal. Nah, ini rumusnya dollar area. Oke, kalau udah kita apply aja. Oke. Kita lihat apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Nah, tadi kriterianya harus harus luas lebih dari 100 meter. Jadi kita harus filternya lagi. Tapi kita save dulu. Terus kita filter, cari luas, klik 2 aja. Terus ini sama dengannya. Terus 100. Kita tes dulu. Nah, muncul ini. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya, rumah yang berukuran lebih dari 100 meter. Jadi orang yang mencari rumah dengan kriteria sebanyak ini, dia sudah menemukan di area seperti ini. Nah, terus kita ingin melihat nih bagaimana caranya ini tuh di mana sih lokasinya gitu. Jadi kita pergi ke login, terus kita cari CM GIS ini, terus nanti kita install kalau yang belum ya. Nah, kalau udah, nanti dia muncul di sini ya, dia muncul di sini. Terus ke base map, pakai yang maps. Nah, kita kelihatan tuh, udah kelihatan kan. Nah, untuk mau lihat ini di negara mana, kalian zoom out aja. Nah, dia di sini. Oke.